Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-10. Banjir darah di Tambun Tulang, bagian yang kelima, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kelima. Begitu gempar bumi lenyap, maka Mayang segera menjura di hadapan Wiro Sableng dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Wiro senyum-senyum malu, kemudian menganggukkan kepala pada Pagar Alam. "Orang muda," kata Pagar Alam, "pertolonganmu sangat besar terhadap kami, ayah dan anak. Kami mengucapkan terima kasih. Boleh aku tahu nama dan dari mana kau datang?" "Namaku Wiro, aku datang dari Pulau Jawa." "Ah, ternyata kau orang perantauan. Pantas permainan silatmu hebat. Tapi melihat kau tadi mengeluarkan ilmu silat orang gila, aku jadi heran. Setahuku pecinta ilmu silat itu adalah seorang tua aneh yang diam di satu pulau di sebelah barat Pulau Andalas ini. Jadi bukan dari Pulau Jawa." Wiro Sableng menuturkan riwayat perjalanannya secara singkat. Pagar Alam angguk-anggukan kepala. "Kau beruntung, Wiro. Tak sembarang orang diberi anugerah ilmu kepandaian seperti itu oleh tua gila si orang aneh. Bahkan jarang sekali dia memperlihatkan diri, dicari pun sukar." Wiro Sableng memandang ke kaki Pagar Alam yang terebus air mendidih sewaktu mengadakan pertunjukan mencari uang di pasar tadi. Lalu dikeluarkannya sebutir pil dan diberikannya pada laki-laki itu. "Telanlah, mungkin bisa menolong lukamu itu." Pagar Alam menerima pil itu, menelitinya sebentar lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Setengah menit kemudian rasa sakit pada kedua kakinya lenyap sama sekali. Meskipun keadaan kedua kaki itu di luarnya tidak ada perubahan apa-apa. "Terima kasih, Wiro," kata Pagar Alam sementara Mayang mengangkat adiknya yang mulai siuman ke atas kereta. Malin si kusir bendi juga sudah sadarkan diri dan duduk menjelepok di tanah sambil mengurut-ngurut tulang iganya yang patah dan merintih kesakitan. Wiro memeriksa keadaan kusir bendi itu, mengurut dadanya di beberapa bagian lalu memberikan sebutir pil. Kalau saja dia dulu sudah mempelajari ilmu pengobatan pada Kiai Bangkalan, pastilah dalam waktu yang singkat dia sanggup mengobati penderitaan Pagar Alam dan si kusir bendi. "Kalau aku boleh tanya, urusan apakah yang telah membuatmu sampai menginjakan kaki di Pulau Andalas ini?" tanya Pagar Alam. "Hanya sekedar ingin berkelana saja," jawab Wiro tak mau menerangkan maksud perjalanannya. Tapi kemudian dia ingat, tanpa mencari keterangan dan penduduk setempat tak mungkin perjalanannya mencari pembunuh Kiai Bangkalan akan mudah dilakukan. Maka bertanyalah pendekar 212. "Aku berniat pergi ke Bukit Tambun Tulang. Mungkin kau bisa memberi petunjuk jalan mana yang mesti kutempuh agar bisa lekas sampai di situ." Pagar Alam, Mayang dan si kusir bendi sama-sama terkejut. "Kau mau pergi ke Tambun Tulang, Wiro?" "Ya, menurut si tua gila, orang yang tengah kucari mungkin berada di situ." Tanpa disadari oleh Wiro, walau tadi dia menyembunyikan maksud perjalanannya, tapi kini diungkapkannya sendiri. "Siapa orang yang kau cari itu?" tanya Pagar Alam.
Aku sendiri tak tahu siapa orangnya, tapi dia telah membunuh seseorang dan mencuri sebuah kitab penting. Tambun Tulang adalah bukit maut bagi penduduk sekitar sini, kata Malin. Dan pagar alam menyambungi, tak ada seorang pun yang berani berada dekat-dekat ke bukit itu. Bukit Tambun Tulang dan daerah sekitarnya di bawah kekuasaan Datuk Sipatoka, seorang manusia bermuka setan berhati iblis. Sejak usia belasan tahun dia telah menebar kejahatan dan membunuh ratusan manusia tanpa dosa. Setiap manusia yang jadi korbannya atau anak-anak buahnya dikumpulkan di satu tempat hingga lambat laun. Bertahun-tahun kemudian tempat itu telah menjadi sebuah bukit putih yang terdiri dari timbunan tulang belulang manusia. Tua gila ada menerangkan hal itu padaku, ujar Wiro. Dan manusia yang kau hajar tadi adalah tangan kanan pembantu utama Datuk Sipatoka. Di samping dia, Datuk Sipatoka masih mempunyai beberapa pembantu berkepandaian tinggi. Memiliki beberapa puluh anak buah yang kerja mereka bukan lain daripada merampok dan memeras penduduk, melarikan perempuan-perempuan desa tak peduli apakah istri orang, apalagi anak-anak gadis. Kemudian dari itu Datuk Sipatoka memelihara pula puluhan ekor harimau yang taat dan tunduk pada segala perintahnya. Beberapa tokoh dunia persilatan pernah turun tangan dan datang ke sana. Sampai saat ini mereka tidak kembali. Kabar berita pun tidak diketahui. Apalagi kalau bukan meregang nyawa di Bukit Tambun Tulang. Dua buah partai silat belum 3 bulan yang lalu secara serempak menyerbu ke Tambun Tulang. Hasilnya ratusan manusia mati percuma di sana. Kau saksikan sendiri kehebatan keparat bernama gempar bumi itu. Dan Datuk Sipatoka mungkin 10 kali dari itu tinggi ilmunya. Kejahatan Datuk Sipatoka dan orang-orangnya sudah lewat batas, tak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Tapi siapa manusianya yang sanggup menghadapi dia dan anak-anak buah serta harimau-harimau peliharaannya itu? Kehidupan penduduk sekitar sini selalu dicekam rasa ketakutan setiap hari. Wiro Sableng menghela napas dalam. Kalau kejahatan di atas dunia sudah demikian besarnya, mengapa tokoh utama seperti Tua Gila tidak mau turun tangan? Atau mungkin pernah tapi tidak membawa hasil? Tengah Wiro berpikir-pikir, begitu pagar alam berkata, "Kurasa memang ada kemungkinan bahwa Datuk Sipatoka pembunuh dan pencuri yang kau maksudkan. Dan sesudah kau tahu siapa dia, apakah kau masih hendak meneruskan niat pergi ke Tambun Tulang?" Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Sekali pergi pantang bagiku untuk kembali pulang. Pagar alam mengagumi keberanian pemuda ini. Kami hendak meneruskan perjalanan. Kuharap kau sudi ikut sama-sama dan mampir di rumahku. Kita bisa bicara banyak hal dan siapa tahu aku dapat membantumu dalam usahamu pergi ke Tambun Tulang. Wiro menimbang sebentar, kemudian dia ingat akan ucapan gempar bumi sebelum pergi tadi, yaitu bahwa laki-laki itu akan kembali pada tanggal 3 bulan di muka pada hari peresmian berdirinya perguruan Kejora. Maka dia pun menerima permintaan pagar alam lalu naik ke atas bendi. Karena Malin masih sakit, terpaksa Wiro yang pegang tali kekang kuda penarik bendi. Seumur hidupnya baru kali ini Pendekar 212 menjadi kusir bendi. Ketika hari menjelang petang, Wiro minta diri pada pagar alam dan keluarganya untuk meneruskan perjalanan. Sebenarnya pagar alam ingin menahan pemuda ini sampai tanggal 3 bulan di muka, yaitu pada hari dia meresmikan berdirinya perguruan Kejora yang dipimpinnya.
Namun sebagai seorang laki-laki berhati jantan yang tidak ingin memaksakan diri untuk mengandalkan orang lain, Pagar Alam membatalkan niatnya itu. Pendekar 212 pun meneruskan perjalanan. Belum lagi 100 meter dia meninggalkan rumah Pagar Alam, disadarinya bahwa dia tidak sendirian. Telinganya yang tajam telah sejak lama mendengar suara orang mengikutinya dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir orang itu adalah gempar bumi yang berniat hendak membokongnya, maka Wiro pun berhenti dan memutar tubuh seraya berseru, "Manusia tukang kuntit, tak usah sembunyi, segera perlihatkan tampangmu." Suara pendekar 212 bergema di seantero rimba belantara. Tapi tak satu orang pun yang muncul. Wiro jadi penasaran. Sekali meneliti saja dia sudah tahu di mana si penguntit berada, yaitu di belakang sebatang pohon jati yang besarnya 3 pemelukan tangan. "Ayo lekas keluar, kalau tidak jangan menyesali." Tetap saja orang yang sembunyi di balik pohon tidak mau keluar. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera hantamkan tangan kosongnya ke pohon jati itu. Satu gelombang angin besar menderu laksana topan. Krak! Batang jati yang besarnya 3 pelukan tangan manusia itu patah lalu tumbang dengan mengeluarkan suara dahsyat ribut. Dan pada kejap patahnya pohon itu, sesosok tubuh melompat sebat. "Ah, kau!" seru Wiro ketika dia melihat siapa adanya orang itu. "Untung saja kau tidak kena celaka." Nyatanya dia bukan lain dari Mayang, anak gadis Pagar Alam. "Kenapa kau ikuti aku?" tanya Wiro. Para Sangdara memerah jengah. "Aku tidak mengikutimu, Saudara Wiro," kata Mayang. "Lalu?" tanya Wiro dan tidak tahu kalau si gadis berdusta. "Aku ingin balas dendam pada si keparat gempar bumi." Wiro angguk-anggukkan kepala macam orang tua. "Kau memang seorang gadis berhati jantan. Kupuji keberanianmu, tapi kau pergi dalam keadaan ayahmu masih sakit begitu rupa. Ibu bisa merawat ayah sendirian, lagi pula lukanya tidak berat. Soalnya bukan adanya ibumu atau luka ayahmu yang tidak berat itu, tapi apa kau lupa bahwa walau bagaimanapun ilmu kepandaianmu tak sebanding dengan gempar bumi. Sekali kau mencarinya, bukankah itu sama saja dengan sengaja mengantarkan diri? Apalagi seminggu di muka ayahmu akan meresmikan perguruan kejora. Kau tentu sangat dibutuhkannya." Tapi Wiro tertawa dan melangkah ke hadapan gadis itu. "Kembalilah pulang." "Tapi apakah kau tidak akan kembali lagi?" "Maksudku tidak akan mampir lagi ke rumah." Wiro kembali tertawa. "Tentu aku akan mampir lagi," sahut Wiro. Dia maklum akan perasaan gadis ini. Dan gadis yang diamuk perasaan seperti Mayang bukan baru sekali ini ditemui oleh pendekar 212. Soalnya apakah dia bersedia melayani dan menurutkan kata hatinya? Diam-diam Wiro Sableng ingat pada Permani. Mayang tidak kalah kecantikannya dengan Permani, dan juga telah banyak pendekar 212 menemui gadis-gadis cantik, tapi entah mengapa dia tak bisa melupakan Permani. "Aku berjanji akan kembali," kata Wiro meyakinkan Mayang. Tapi darah itu tak beranjak dari hadapannya. Wiro mengeluh dalam hati. Kalau lama-lama berdiri berhadap-hadapan seperti ini bisa celaka, pikirnya. Ditepuknya bahu Mayang seraya berkata, "Pulanglah. Di lain hari aku akan mampir menyambangimu." Habis berkata begitu, Wiro berkelebat dan lenyap dari hadapan Mayang. Sangdara hela napas panjang. Gemuruh hatinya kini berubah menjadi satu kekecewaan, namun juga satu harapan.
Mulutnya terkatup rapat-rapat sehingga kedua rahangnya menonjol dan pelipisnya menggembung. Sepasang matanya memandang menyorot tak berkedip ke bawah bukit kecil, ke arah sebuah kampung yang kini hanya tinggal musnahnya saja berupa reruntuhan rumah-rumah yang telah jadi debu. Jelas dilihatnya mayat-mayat yang bergelimpangan di sana sini, mayat-mayat dan binatang-binatang yang mati tertambus hidup-hidup di dalam api. Dan yang paling menusuk matanya ialah mayat anak-anak yang menemui kematian mereka secara mengenaskan dalam pelukan ibu mereka. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan dalam landasan kemusnahan itu, kemusnahan yang telah dilakukan oleh manusia-manusia jahat tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng ingat akan kampung-kampung yang dimusnahkan Dewi Siluman di Pulau Madura tempo hari. Dan kemusnahan kampung yang hari ini disaksikan tak ada beda, malah lebih membuat luapan amarah menggejolak. Darahnya laksana api disiram dengan minyak. Siapakah manusia-manusia keparat yang membuat kebiadaban begini rupa? Tanya Wiro Sableng pada dirinya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, pemuda ini segera menuruni bukit dan memasuki kampung yang telah musnah itu. Penyelidikannya tak membawa hasil apa-apa dan hati kemanusiaannya memaksa dia untuk menggali beberapa buah lubang lalu menguburkan mayat-mayat yang menggeletakkan di sana sini. Rata-rata semua menemui kematian akibat tusukan atau bacokan senjata tajam. Wiro melanjutkan perjalanan sewaktu matahari tergelincir ke barat. Kalau daerah sekitar situ berada di bawah kekuasaan Datuk Sipatoka, pastilah yang berbuat ganas itu Datuk Sipatoka atau anak-anak buahnya. Dan ini mendorong Wiro Sableng untuk mempercepat perjalanannya. Menjelang senja, dia berhenti dan di sebuah anak sungai dangkal berair jernih, Wiro membuka pakaian dan langsung masuk ke dalam sungai. Betapa sejuknya air sungai itu. Tengah dia asik-asik mandi, mendadak sepasang telinganya mendengar suara hiruk pikuk pekik manusia banyak sekali di kejauhan. Ketika dia memandang ke arah datangnya suara itu, maka tampaklah langit di arah itu kemerah-merahan. Kebakaran, pikir Wiro. Disudahinya mandinya lalu naik ke darat dan berpakaian dengan cepat. Sesaat kemudian dia sudah berlari sekencang angin ke jurusan langit malam yang merah menyala. Ketika pendekar 212 sampai ke tempat kejadian itu, yang dilihatnya bukan cuma kebakaran. Beberapa orang berpakaian hitam bertempur melawan penduduk kampung. Perempuan dan anak-anak berpekikan dan lari menyelamatkan diri. Kira-kira setengah lusin mayat telah bergelimpangan di tanah. Wiro segera maklum apa yang terjadi. Kebakaran itu adalah kebakaran yang disengaja dan pelakunya adalah manusia-manusia berseragam hitam. Mereka bukan saja membakar rumah-rumah penduduk dan membunuh sewenang-wenang, tetapi juga merampok. Dan ketika Wiro memandang berkeliling, dari dalam sebuah rumah yang telah setengahnya dimakan api, kelihatan seorang laki-laki berpakaian hitam tengah menyeret seorang perempuan muda yang meronta-ronta dan menjerit-jerit. Mendidihlah amarah pendekar 212. Keparat betul, bentak Wiro. Dia melompat dan menghantam dengan tinju kanan. Laki-laki berpakaian hitam yang tengah menyeret perempuan muda tiada menyangka akan mendapat serangan begitu rupa. Karenanya dia tak sanggup mengelak sama sekali. Tubuhnya mencelat, pekiknya setinggi langit. Begitu jatuh di tanah dia tak berkutik lagi, sebab kepalanya yang kena hantam rengkah bermandikan darah dan air otak.
Wiro menyerbu ke tengah-tengah manusia berseragam pakaian hitam lainnya yang tengah menempur habis-habisan penduduk yang coba mempertahankan hak dan harta serta nyawa dan keselamatan pribadi serta keluarga mereka. Dua orang tergelimpang dihantam tendangan dan tinjunya. Yang 5 orang lainnya terkejut. "Bedebah, siapa kau?" teriak salah seorang dari mereka. Begitu habis berteriak, orang ini melihat sesuatu menyambar di hadapannya. "Awas!" teriak kawan-kawannya. Tapi orang itu tak keburu berkelit ataupun menangkis. Yang dilihatnya berkelebat ialah pukulan tangan kanan Wiro Sableng yang melayang tepat-tepat ke keningnya. Prak! Orang itu menjerit, keningnya pecah, nyawanya lepas. Bukan saja 4 kawannya menjadi kaget, tapi juga tergetar hati masing-masing. Setelah memberi tanda serempak, mereka menyerbu. Pendekar 212 Wiro Sableng diserang dari 4 penjuru. "Setan-setan kesasar, keganasan kalian cukup sampai hari ini. Makan ini." Wiro kirimkan 2 pukulan, 2 tendangan. Wut, 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 wut. Keempat serangannya hanya mengenai tempat kosong. Wiro terkejut. "Bangsat, apakah mereka ini punya ilmu menyelamatkan diri?" maki Wiro dan memandang berkeliling. Dalam pada itulah 4 angin pukulan tahu-tahu melanda ke arah dengan ganas. Pendekar 212 menggerang macam harimau lapar. Kedua tangan kiri kanan menghantam berkeliling. 2 gelombang angin pukulan yang dahsyat membadai berputar. 2 orang pengeroyok terpekik. Tubuh mereka berpelantingan. Satu menghantam pohon, pinggangnya patah, nyawanya lepas. Yang satu lagi begitu jatuh di tanah, coba berdiri tapi terus muntah darah dan kojor di situ juga. 2 orang lainnya seputih kertas, pucat paras mereka. Yang satu tanpa pikir panjang segera ambil langkah 1000. Kawannya melompat ke balik sebatang pohon dan keluarkan 1 suitan nyaring. "Monyet hitam, tempat larimu adalah ke akhirat," teriak Wiro seraya hantamkan tangan kanannya ke arah laki-laki yang ambil langkah 1000. Belum lagi angin pukulan Wiro sampai orang itu telah memekik macam dihadang setan. Kemudian pekikannya lenyap dan tubuhnya mencelat beberapa tombak, terguling di tanah tanpa nyawa lagi. Wiro segera pula hendak kirimkan pukulan maut ke arah laki-laki yang bersembunyi di balik pohon. Sekaligus dia hendak hantam pohon dan orangnya. Tapi baru tangan kanan diangkat, tahu-tahu 4 bayangan hitam melompat di hadapannya dan serentak mengurungnya. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Keempat manusia berpakaian dan berdasar serba hitam itu rata-rata berbadan tegap dan bertampang ganas. Keempatnya memelihara kumis melintang dan pada dada pakaian masing-masing terpampang gambar kepala harimau warna kuning. Wiro teringat pada manusia bernama Gempar Bumi, pembantu utama Datuk Sipatoka. Ada perbedaan gambar harimau yang terpampang di dada pakaian keempat orang ini dengan yang dilihatnya pada dada pakaian yang dikenakan Gempar Bumi. Perbedaannya ialah pada besar kecilnya. Gambar kepala harimau dipakai Gempar Bumi besar, sedang pada keempat manusia ini agak kecil. Ini mungkin berarti bahwa keempatnya adalah pembantu-pembantu Datuk Sipatoka juga, tapi dari tingkat yang lebih rendah dari Gempar Bumi. "Pemuda ke barat, melihat tampangmu nyata kau bukan penduduk sini. Lekas katakan siapa kau?" membentak salah seorang dari 4 manusia berkumis melintang. Wiro mendengus. "Kau tak layak bertanya. Lebih bagus kau tanyakan bagaimana caranya cepat-cepat pergi ke neraka." Dan habis berkata begitu, Wiro pukulkan tangan kanannya. Dalam jurus serangan, kunyuk melempar buah yang diperbawa 2/5
tenaga dalamnya yang diserang terkejut melihat datangnya angin keras ke arahnya, dan dengan serta-merta pukulkan pula tangan kanannya ke depan mewapasi serangan lawan. Pada itu ketiga kawannya tidak tinggal diam, serentak ketiganya menyerbu pendekar 212 dari 3 jurusan. Seorang di antaranya mencengkram dengan kedua tangan dari belakang. Sekali melihat bagaimana pukulan kunyuk melempar buahnya sanggup dipapasi lawan, dan melihat pula gerakan 3 orang lainnya dalam melancarkan serangan itu, Wiro segera maklum bahwa keempatnya berkepandaian tinggi yang tidak bisa dianggap remeh. Kalau dinilai masing-masing setiap 2 orang manusia yang mengeroyoknya itu sebanding dengan kepandaian gempar bumi. Dengan kata lain, itu dia menghadapi 2 lawan berkepandaian tinggi setinggi gempar bumi. Pertempuran hebat berkecamuk. Wiro andalkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengelit serangan-serangan lawan yang sangat ganas dan bertubi-tubi. Tubuhnya merupakan bayang-bayang putih yang coba didesak oleh keempat manusia berpakaian hitam-hitam itu. Karena telah pernah bertempur melawan gempar bumi, maka sedikit banyaknya Wiro mengerti gerakan-gerakan lawan, dan ini banyak menolongnya. Meski pada 4 jurus pertamanya dia kena didesak, namun jurus-jurus selanjutnya dia mulai berada di atas angin. Serangan-serangannya membuat keempat pengeroyok mundur terus-terusan, dan dalam jurus ke-8 salah seorang dari mereka terjungkal keluar kalangan pertempuran dengan tulang dada dan beberapa tulang iga ringsek dilanda tendangan kaki kanan Wiro Sableng. Napasnya sesak, mulutnya megap-megap, dari kerongkongannya terdengar suara seperti orang tercekik, dan sesaat kemudian tubuhnya tak bergerak lagi. Kematian seorang kawan mereka membuat 3 manusia baju hitam lainnya menjadi tergetar, apalagi sesudah dalam jurus-jurus selanjutnya mereka dipaksa bertahan mati-matian dalam desakan hebat serangan berantai pendekar 212. Salah seorang berseru memberi tanda. Wiro menyangka mereka hendak melarikan diri, maka dia siapkan pukulan jarak jauh untuk melabrak ketiganya bila mereka benar-benar hendak kabur. Tapi dugaannya meleset. Ketiga anak buah Datuk Sipatoka itu dalam gerakan yang aneh, yaitu lompatan-lompatan macam katak, menyerbunya dari 3 jurusan. Wiro pukulkan kedua tangannya berkeliling 3 lawan, gerakan kedua kaki, dan dalam keadaan tubuh melayang di udara mereka membuat 1 lompatan. Begitu Wiro hendak menghantam ke atas, ketiganya tahu-tahu sudah melesat ke bawah, dan entah kapan mereka menggerakkan tangan mereka, tahu-tahu 3 bilah keris hitam menderu ke arahnya. 1 menusuk ke kepala, yang 2 lainnya membabat dari 2 jurusan yang berlawanan. Wiro terkesiap kaget melihat serangan yang hebat ini. Dengan cepat segera dia keluarkan jurus pertahanan yang terlihai dari ilmu silat orang gila, yaitu yang dinamakan jurus orang gila melenggang ke awan. Kedua tangannya dikembangkan ke atas, sedang kedua kakinya menjejak ke tanah, mengandalkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Laksana panah lepas dari busurnya, tubuh Wiro Sableng melesat melenggang lenggok ke atas 2 kembangan tangan yang mendatangkan angin. Bukan saja sanggup menangkis tusukan keris yang datang dari atas, tapi sekaligus membuat lawan terpelanting laksana daun kering dihembus angin. Meskipun tubuhnya selamat, namun tak urung pakaiannya masih sempat dirobek oleh ujung keris salah seorang lawan yang menyerang dari samping. Edan, maki Wiro. Segera dia siapkan jurus serangan kunyuk melempar buah yang mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya.
Sementara itu, salah seorang dari lawan-lawan yang bermata awas berseru, "Kawan-kawan, kulihat bangsat ini mengeluarkan jurus ilmu silat orang gila. Pastilah dia muridnya si tua gila. Ingat bahwa datuk kita punya dendam kesumat terhadap tua gila pada 40 tahun yang lalu. Kalau kita musnahkan muridnya ini, pasti kita dapat pahala besar dari datuk. Mari!" Serentak dengan itu dan diikuti oleh kedua kawannya, maka menyeranglah dia. Tapi kali ini ketiganya dibikin terkejut. Karena begitu mereka bergerak, Wiro hantamkan tangan kanannya ke depan. Dua orang berseru keras dan melompat ke samping. Yang seorang lagi terlambat untuk selamatkan diri. Kedua tangannya diletakkan ke muka dada laksana seorang yang berusaha menahan tindihan berat yang tak kelihatan di depan dadanya. Wiro putar sedikit telapak tangannya. Laki-laki di depan sana menjerit keras. Tubuhnya mental dan ketika menggeletak di tanah, kelihatan bagaimana seluruh tubuh laki-laki ini, terutama dari bagian dada ke atas, hancur memar laksana buah pepaya dibantingkan ke batu. Pucat pasilah wajah dua anak buah datuk Sipatoka lainnya. Mereka saling memberi isyarat lalu mengaku pakaian masing-masing dan sedetik kemudian 60 batang jarum hitam yang mengandung bisa jahat berterbangan ke arah pendekar 212. Jarum-jarum itu bentuknya sama dengan senjata rahasia milik Gempar Bumi. Wiro gerakan tangan kanannya. Sebagian dari jarum itu mental dan sebagian lagi berbalik ke arah pemiliknya. Salah seorang dari mereka tiada menduga hal ini hingga terlambat untuk selamatkan diri. Jerit maut keluar dari mulutnya. Belasan jarum menembus tubuh dan jantungnya. Nyawanya lepas saat itu juga. Yang seorang lagi masih untung. Begitu lolos dari bahaya maut, segera putar tubuh untuk ambil langkah 1000. Tapi perbuatannya ini sia-sia karena lebih cepat dari itu satu totokan telah menyambar punggungnya, membuat dirinya tegak kaku. Kejap itu juga. "Monyet hitam, sekarang kau akan jadi petunjuk jalanku. Kau mesti antarkan aku ke sarang majikanmu yang bernama Datuk Sipatoka itu." Mendadak terdengar jeritan perempuan yang disusul oleh teriakan seorang laki-laki. "Tolong anakku, anakku!" Wiro berpaling cepat. Masih sempat dilihatnya sesosok bayangan hitam memboyong lari seorang gadis dan lenyap di kegelapan malam. Wiro kenyitkan kening, gigit bibir, hatinya memaki. Dia berpaling pada laki-laki di hadapannya dan berkata, "Monyet hitam, keadaan memaksaku membuat nasibmu lebih baik dari kamrat-kamratmu yang lain. Kau ku lepaskan hidup-hidup. Tapi jangan lupa sampaikan pesanku pada datukmu bahwa di suatu hari dalam waktu yang singkat aku akan membuat perhitungan dengan dia. Bila dia menanyakan siapa aku, ini kutuliskan namaku di keningmu." Kemudian dengan ujung jarinya Wiro menggurat angka 212 di kulit kening laki-laki itu. Lalu tanpa tunggu lebih lama dia berkelebat ke jurusan lenyapnya laki-laki yang memboyong gadis tadi. Namun satu teriakan memanggil membuat dia hentikan lari. "Wiro!" Wiro Sableng membalik dengan cepat. Terkejutlah dia. Yang berseru memanggil namanya bukan lain daripada Pagar Alam. Laki-laki ini berdiri terhuyung-huyung dengan sebatang pedang pendek menancap di dadanya. Wiro melompat dan dengan cepat membopong tubuh laki-laki itu ke langkan sebuah rumah. Darah membasahi pakaian hitam Pagar Alam dan menodai pakaian Wiro sendiri. Melihat kepada keadaannya, tak mungkin tertolong lagi. Napas Pagar Alam tinggal satu-satu. Parasnya pucat tanpa darah.
sedang kedua matanya mulai mengambur. "Bagaimana kau bisa sampai di sini, Bapak?" tanya Wiro. Kemudian pendekar ini mengutuki dirinya sendiri. Dalam keadaan begitu, masakan dia ajukan pertanyaan demikian rupa, "Wiro, tolonglah selamatkan anakku. Mayang dilarikan oleh gempar bumi." "Bedebah itu lagi," desis Wiro dengan geraham-geraham bergemeletukan. "Kejar dia, Wiro." "Tapi kau sendiri, Pak." "Pagar alam kumpulkan sisa-sisa tenaganya yang ada untuk dapat membuka mulut dan mengeluarkan suara. Diriku tak usah kau pikirkan, nak. Tak ada harapan. Yang perlu Mayang. Nasib dan dirinya kuserahkan padamu. Kuharap kalian..." Pagar alam tak dapat meneruskan kata-katanya. Kepalanya terkulai, kedua matanya terbalik dan napasnya lepas meninggalkan tubuh. Perlahan-lahan Wiro membaringkan jenazah pagar alam di langkan rumah. Dipandanginya tubuh tanpa napas itu beberapa ketika. "Nasib dan dirinya kuserahkan padamu. Kuharap kalian..." Meski pagar alam tak sempat menyelesaikan ucapannya, tapi Wiro tahu apa kelanjutan kata-kata yang hendak disampaikan laki-laki itu. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda itu segera meninggalkan tempat itu dengan cepat. Lenyap di jurusan perginya manusia yang telah melarikan Mayang. Hampir 1 jam lamanya Wiro melakukan pengejaran. Tapi sia-sia belaka. Di malam gelap begitu rupa, mana mungkin mencari dan mengejar seorang yang tak diketahui kemana perginya. Akhirnya di satu pesawangan yang gelap gulita, Wiro hentikan larinya. Di sekitarnya hanya suara jangkrik yang kedengaran, yang sekali-kali ditimpali oleh suara ketekung kodok. Lapat-lapat terdengar pula suara burung hantu mengerikan, sementara angin malam bertiup dingin, mencucuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Wiro Sableng garuk-garuk kepala, menghela napas kesal. Kemana dia harus meneruskan pengejaran? Jika menunggu sampai siang, pasti Mayang sudah tertimpa celaka dan tak ada artinya menyelamatkan darah itu. Mungkin gempar bumi melarikan Mayang langsung ke Tambun Tulang. Ini berarti dia mesti lekas-lekas melakukan pengejaran ke sana, dan sekaligus untuk membuat perhitungan dengan Datuk si Patoka. Tapi bagaimana kalau gempar bumi tidak membawa gadis itu ke sana dan merusak kehormatan Mayang di tengah jalan? Pendekar 212 banting-banting kaki karena gemas karena tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan dia tahu gadis itu pasti akan mendapat celaka malam ini juga. Dirusak kehormatannya oleh gempar bumi, dan apalagi yang lebih berharga bagi seorang gadis kalau bukan kehormatannya. Wiro Sableng memandang ke langit di atas yang hitam gelap. Tak ada bulan, tak ada satu bintang pun yang kelihatan. Dan tubuh pemuda ini bergetar bila dia membayangkan apa yang bakal dilakukan oleh gempar bumi terhadap Mayang. Atau apakah kebejatan itu telah dilakukan oleh gempar bumi? Kalau betul-betul itu dilakukannya, akan kupatahkan batang lehernya. Akan kupatahkan, kata Wiro dengan hati menggeram. Dihantamkan tinjunya dan brak. Sebatang pohon yang tak punya dosa apa-apa patah tumbang ke bumi. Di malam sunyi dan gelap itu, sesosok tubuh berlari laksana angin kencangnya. Di bahu kanannya terpanggul seorang dara berpakaian hitam dalam keadaan tak berdaya. Dara ini bukan lain Mayang, dan laki-laki yang tengah memboyongnya lari itu adalah gempar bumi. Beberapa jam berlari menjelang tengah malam, baru dia berhenti hanya sekedar untuk beristirahat. Kemudian dia lari lagi hingga akhirnya memasuki suatu lembah yang dialiri sebatang anak sungai.
Sepanjang anak sungai ini penuh dengan pohon tembakau. Di salah satu bagian tepinya kelihatan sebuah pondok. Setengah dari dasar pondok ini berada di tebing sungai, setengahnya lagi di atas sungai, ditopang oleh dua tiang yang terbuat dari kayu yang tahan air. Gempar bumi membawa Mayang ke pondok ini. 20 tombak dia akan mencapai pondok. Pintu pondok tiba-tiba terbuka dan diterangi oleh sinar pelita yang ada di dalam pondok. Kelihatan sesosok tubuh berpakaian hitam berdiri di ambang pintu dan rangkapkan kedua tangan di muka dada. Ketika melihat orang yang datang dengan membawa sesosok tubuh pada bahunya, laki-laki ini kernyitkan kening. "Gempar bumi, siapa yang kau bawa ini?" Orang ini bertanya begitu Gempar bumi sampai di hadapannya. Gempar bumi menyeringai, "Sati, malam ini biarlah aku yang menghuni pondokmu." Ketika mengetahui yang dipanggil Gempar bumi adalah tubuh seorang dara berparas jelita, laki-laki bernama Sati menelan ludahnya. "Dari mana kau dapat, Gempar bumi?" tanya Sati, dan matanya meneliti tubuh dan paras Mayang penuh arti. "Semprul, dari mana aku dapat bukan urusanmu, lekas pergi." Mata Sati tidak berpindah dari paras Mayang. Perintah Gempar bumi tidak diperdulikannya, malah dia melangkah lebih dekat kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Gempar bumi. Marahlah Gempar bumi mendengar bisikan Sati. "Kalau kau tak lekas berlalu di hadapanku, kupatahkan batang lehermu." Sati menjadi takut. Dengan langkah berat akhirnya ditinggalkannya tempat itu. Gempar bumi masuk ke dalam pondok yang berlantai papan. Sebagian dari lantai ditutup dengan tikar pandan. Mayang dibaringkannya di atas tikar. Setelah menutup pintu dan memeriksa isi pondok, Gempar bumi duduk di hadapan Mayang lalu membuka jalan suara gadis ini. Begitu jalan suaranya dibuka, maka mendapratlah Mayang. "Manusia keparat, lepaskan totokanku." "Ah, kau masih saja bersifat galak," kata Gempar bumi. "Bedebah, lepaskan totokanku. Kalau kau masih keras kepala, terpaksa ku totok jalan suaramu kembali." Mengancam Gempar bumi dan diulurkannya tangan kanannya. "Jangan sentuh," teriak Mayang. Gempar bumi ganda tertawa. Dibelainya pipi gadis itu. Mayang memaki habis-habisan sampai suaranya serak. "Dengar Mayang, kalau kau mau bersikap lunak, aku akan kawini kau secara baik-baik. Tapi siapa sudi kawin dengan manusia anjing macammu?" potong Mayang. "Tapi kalau kau berkeras kepala macam ini, jangan menyesal, akan kuperlakukan secara kasar. Manusia anjing, lebih bagus kau bunuh aku siang-siang saat ini juga." Apakah kau tidak takut mati? Lebih baik mati daripada jadi korban kebejatanmu." Gempar bumi tertawa mengekeh. "Mati muda adalah mati yang paling rugi. Kalau kau inginkan mati, biarlah nanti terserah pada putusan Tuhan. Yang penting kau harus hidup dulu bersama-samaku. Kau akan merasakan betapa indahnya hidup ini nanti. Betapa nikmatnya, betapa..." "Tutup mulutmu bedebah. Kau menyentuh tubuhku lalu membiarkan aku hidup, niscaya sampai ke laut api pun akan kucari kau, akan kupenggal batang lehermu." Gempar bumi tertawa gelak-gelak. "Kurasa nanti itu kau mencariku bukan untuk membunuh, tapi untuk menjajah kembali, menikmati segala keindahan hidup itu. Haha. Keparat, kalau aku betul-betul panjang umur, akan kupancung lehermu, akan kucincang seluruh tubuhmu sampai lumat. Ilmu silatmu ilmu silat kampungan," ejek Gempar bumi.
Menghadapiku beberapa jurus saja sudah tak sanggup, bagaimana mungkin kau hendak mencincangku? Kalau tidak, aku ada orang lain yang akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Aha, siapa kira-kira orangnya? Tanya Gempar Bumi sambil puntir-puntir ujung kumisnya yang tebal melintang. Guruku. Gurumu. Gempar Bumi tertawa membahak. Perempuan tua renta yang bernama Inyak Nini itu kepandaiannya cuman 5-6 kali saja lebih tinggi dari kau. Dalam 10 jurus mungkin kurang. Pasti sudah jadi mayat dia kalau berani berhadapan denganku. Mayang mendengus. Kalaupun guruku kalah, masih banyak orang sakti berilmu tinggi yang sewaktu-waktu sanggup membunuhmu, juga melabrak majikanmu yang bernama Datuk Sipatoka itu. Begitu, aku ingin tahu siapa saja orang-orang sakti itu, ujar Gempar Bumi. Di antaranya pemuda berambut gondrong yang membecudangimu tempo hari, sahut Mayang. Berubahlah paras Gempar Bumi. Dia memang tak pernah melupakan pemuda itu selama menjadi pembantu utama Datuk Sipatoka yang ditakuti di 8 penjuru angin Pulau Andalas. Belum pernah dia menghadapi lawan yang setangguh itu, bahkan memaksa dia untuk mengundurkan diri dengan muka tebal karena malu. Ah, kalau cuma bangsat muda itu, siapa takutkan dia? Tempo hari aku sengaja menghentikan pertempuran karena ada urusan yang lebih penting. Kalau diteruskan, niscaya tidak kuampuni jiwanya. Justru pemuda itulah yang masih memberi kelonggaran padamu untuk ambil langkah 1000. Gempar Bumi menggeram dalam hati. Tiba-tiba tangannya diulurkan kembali, dan kali ini dengan cepat menyelusup ke balik baju hitam yang dikenakan Mayang. Gadis ini berteriak dan memaki. Sebaliknya, dengan seringai nafsu yang mengembang, kempiskan cuping hidungnya. Jari-jari tangan Gempar Bumi menggila di atas dada Sanggara. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.